Puji Tuhan, salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini dapat menyapa lagi saudara dimanapun Anda berada hari ini. Kiranya damai dan sukacita Tuhan yang melampaui segala akal akan memberkati, akan menyertai atas kehidupan kita semuanya. Amin. Mari sama-sama kita mau datang kepada Tuhan. Kita membawa pujian kita membawa penyembahan kita yang terbaik hanya kepada Dia, Raja di atas segala raja. Haleluya. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk rahmat-Mu yang tidak pernah berakhir, yang tidak pernah berhenti buat kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu buat hidup kami. Tak habis-habisnya rahmat-Mu Tuhan yang selalu baru setiap hari yang kami rasakan. Tuhanlah penolong kami, Tuhanlah naungan kami. Engkaulah perisai, Engkaulah kekuatan dalam kehidupan kami hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Lebih lagi kami akan menyembah Engkau, menaikkan pujian kami hanya kepada Tuhan. Sebab Engkau Raja di atas segala raja, layak untuk ditinggikan, layak untuk dimuliakan. Yesus Tuhan, menyembah-Mu Tuhan, meninggikan-Mu Yesus Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, thank you God, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya Kau beri
kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Glory bagimu, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Glory bagimu, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Sekali katakan pujian ini. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Nyatakan sekali lagi. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh Tuhan, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Sekali lagi katakan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, ku ingin mengenalmu Yesus Tuhan. Biarlah ku menyembah, biarlah ku meninggikanmu Yesus. Terpuji namamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala hormat bagimu, pujian syukur bagimu. Yesus, kau ku sembah. Hatiku
beri bagimu. Haleluya. Segala pujian, hormat, segala sembah kami berikan hanya kepadamu Tuhan. Sebab Kau yang layak ditinggikan, yang layak disembah. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Engkau ku tinggikan, Engkau ku muliakan, Raja di atas segala raja. Sebab kasih-Mu setia, keajaiban-Mu nyata-nyata di dalam hidupku. Melimpah berkat-Mu Tuhan, melimpah kasih-Mu, tak pernah habis-habisnya. Mengalir bagaikan sungai yang tak pernah kering, selalu baru, selalu baru. Haleluya. Ku menyembah, ku menyembah, ku menyembah-Mu Yesus. Kasih-Mu melimpah buat hidup kami Tuhan. Engkau menyelamatkan kehidupan kami, Engkau menyucikan, Engkau menguduskan, sehingga kami layak di hadapan Tuhan, layak di hadapan-Mu, layak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Engkau layak kami tinggikan. Engkau layak kami agungkan. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindahkan Yesus. Karena kasih-Mu, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindahkan Yesus. Bapak, terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat rahmat Tuhan yang besar atas kehidupan kami Tuhan. Engkau layak kami tinggikan, Engkau layak kami agungkan. Mari sama-sama katakan, besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Oh, Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Aku
segala perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku. Angkat kedua tangan kita, katakan, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah. Karena kasih-Mu, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindahkan Yesus. Oh, katakan sekali lagi, besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan, Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Aku lah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah. Sama-sama katakan, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindahkan Yesus. Oh, Maha mulia dan terindahkan Yesus. Sekali lagi katakan dengan mesra, oh, Maha mulia dan terindahkan Yesus. Oh, bawa sembahku syukur, ku naikkan bagi-Mu. Oh, menyembah-Mu Tuhan, meninggikan-Mu. Karena kasih-Mu yang menyelamatkan hidupku, hormat pujian syukur
papa takarana mata karabosi ini anamo. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Oh, sebere. Ibiri anasyo yanamo yanamo. Menyembahmu, menyembahmu. Naikkan syukur hanya bagimu. Engkau ku sembah, Engkau ku tinggikan, ku agungkan Engkau, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban buat kehidupan kami. Hanya kepadamu lah kami berlari. Hanya kepadamu, hanya kepadamu. Sebab kami menemukan damai-Mu dalam hadirat. Menemukan sukacita dalam hadirat-Mu Tuhan. Mendapatkan kekuatan yang baru dalam hadirat-Mu. Yesus, haleluya. Bahkan kami disembuhkan waktu kami ada dalam hadirat Tuhan. Yesus, kibipianmu. Terima kasih Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan melihat firman Tuhan pada pagi hari ini sebagai perenungan kita. Kita akan melihat di Roma 8 ayat yang ke-29. Berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita melihat yaitu firman Tuhan ini, bahwa tujuan daripada yaitu Injil ini diberikan pengajaran Yesus dan di dalam kebenaran firman Tuhan ini mengarah kepada yaitu tujuan utamanya adalah keserupaan dengan Kristus. Dengan kata lain bahwa gini, keserupaan dengan Kristus adalah tujuan utama dari ajaran Injil, dari ajaran daripada Yesus Kristus. Bahwa ternyata saudara dan saya dipanggil bukan hanya sebatas sampai di penebusan atau di keselamatan. Tetapi tujuan penebusan, tujuan keselamatan, kita dikembalikan dalam posisi yang semula. Yaitu apa? Serupa dan segambar dengan Tuhan. Nanti saudara bisa melihat di Kejadian pasal yang pertama. Jadi waktu manusia diciptakan oleh Tuhan, di kitab Kejadian itu dikatakan dia serupa dan segambar dengan Dia. Tujuan penciptaan adalah segambar dan serupa dengan Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa makanya narasi daripada firman Tuhan dari Alkitab kita itu ada 4 bagian. Yang pertama yaitu penciptaan. Dikatakan dalam penciptaan itu bahwa manusia diciptakan itu serupa dan segambar dengan Allah. Dan yang kedua itu adalah namanya kejatuhan. Nah, kejatuhan. Dan yang ketiga itu adalah yang namanya penebusan. Dan terakhir keempat itu adalah kemuliaan, dimuliakan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus datang untuk menebus, untuk menyelamatkan kita dari perbudakan dosa. Sebab kita dulu ini adalah budak-budak daripada dosa. Budak itu enggak punya hak untuk hidup. Budak itu enggak punya hak untuk punya masa depan lebih baik. Sebab dia budak, dia diperhamba oleh yang namanya budak. Tetapi puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan dikatakan bahwa kita telah ditebus dan diselamatkan. Jadi sekali lagi bahwa tujuan penyelamatan, tujuan penebusan, kita dikembalikan dalam posisi yang semula. Yaitu apa? Serupa dengan gambarnya.
serupa dengan Kristus. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berbicara tentang yang namanya keserupaan dengan Kristus, itu kita sedang berbicara tentang karakter Kristus dan kepatuhan kepada ajarannya yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oh ya, saya ulangi sekali lagi. Kalau kita berbicara tentang keserupaan dengan Kristus, itu kalau kita ini sedang berbicara tentang karakter Kristus dan kepatuhan kepada ajarannya, yaitu Injil itu yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari dalam kehidupan ini dikatakan bahwa saudara dan saya adalah dipanggil dan ditebus. Jadi jangan kalau boleh saya katakan, jangan bangga, jangan berhenti hanya di penebusan dan dibersihkan, tetapi ada sebuah tujuan yang utama, kita menjadi serupa dengan Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dikatakan bahwa yang paling pertama waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang paling pertama diubahkan itu adalah yaitu apa? Roh kita. Nah, roh inilah adalah pemicu kita atau pelatuk kita untuk yang namanya menjalankan daripada ajaran-ajaran daripada Injil, ajaran-ajaran daripada Kristus itu. Saya yakin dan percaya ketika pembaruan roh itu tidak terjadi dalam kehidupan seseorang, saya yakin dan percaya bahwa orang tersebut tidaklah mampu untuk melaksanakan yang namanya kepatuhan kepada ajarannya. Sebab sekali lagi saya katakan, pembaruan roh itu adalah pemicu kita, pertama kita untuk melakukan hal-hal yang lebih lagi apa yang dimau oleh ajaran Kristus, yaitu ajaran daripada kebenaran firman Tuhan. Tanpa pembaruan roh, niscaya orang tersebut tidaklah mampu untuk melakukan itu. Sebab ada banyak di luar sana yang sepertinya baik menurut pemandangan mereka. Contohnya korupsi sedikit itu dihalalkan, bohong-bohong itu diperbolehkan. Kalau tujuannya baik, katanya seperti gitu. Nah, mungkin kalau ada yang dengar seperti firman Tuhan pagi hari ini, please bertobatlah. Sebab dosa ya tetap dosa, hitam tetap hitam, putih tetap putih. Yang percaya katakan amin. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak di luar sana bahwa kalau mempunyai pasangan, istri atau suami lebih daripada satu itu diperbolehkan. Nah, itu ada yang mengatakan demikian dalam pengajaran mereka, itu diperbolehkan, itu dihalalkan saja. Nah, jadi berselingkuh itu diperbolehkan seperti kayak begitu. Nah, jadi ajaran Injil, ajaran kebenaran firman Tuhan, hanya maut yang dapat memisahkan. Nah, jadi sekali lagi bahwa kalau boleh saya katakan bahwa pembaruan roh ini adalah yang terpenting. Itu adalah pemicu kita untuk kita terus melakukan kehendak Bapa, untuk kita mengerjakan dan melakukan. Tanpa pembaruan roh, percaya Bapak Ibu, saudara dan saya tidak akan mampu untuk menjalankan apa yang Yesus mau dalam pengajarannya, dalam Injilnya untuk kita hidupi. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan berhenti hanya di yaitu keselamatan atau di penebusan, tetapi tujuan terpenting, ajaran utama daripada keserupaan itu, ajaran utama daripada Injil itu adalah keserupaan dengan Kristus. Jadi siapapun saudara dan saya, mari terus memperbaharui kehidupan kita, karakter kita. Itu dimulai dari mana? Dari pikiran. Kemarin beberapa waktu yang lalu sering saya berkata bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu dimulai dari keputusan-keputusan yang kita ambil. Mulai muncul itu dari pemikiran kita. Nah, jadi waspada pemikiran-pemikiran kita, pastikan pikiranmu bersih. Pastikan pikiranmu dipenuhi oleh firman Tuhan. Sebab apa yang masuk dalam pikiran kita itu akan teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kejarlah keserupaan, jangan kejar yang lain. Amin saudaraku, kejarlah keserupaan. Saya yakin waktu saudara mengejar keserupaan, saya yakin dan percaya gini, akan datang waktunya kepercayaan itu akan datang. Kita akan dipercayakan sesuatu yang lebih dalam kehidupan ini.
Dan sekali lagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan dalam kehidupan ini mengejar hal yang lain. Jangan mengejar jabatan, jangan mengejar yang namanya cari panggung, cari nama di sana, punya motivasi-motivasi yang terselubung atau mencari uang di sana. Percaya Bapak Ibu, dikatakan firman Tuhan, kita akan menyimpang daripada iman. Kita akan menghalalkan segala cara untuk memperolehnya itu. Tetapi kalau kita tujuan dan fokus kita kepada keserupaan dengan Kristus, berkarakter seperti Kristus, natural bahwa kepercayaan itu akan datang. Nah, kalau kepercayaan datang, secara otomatis uang akan datang. Harta akan datang dengan secara sendirinya. Sebab kenapa? Kita, yaitu apa? Pengejaran kita adalah keserupaan karakter Kristus. Sebab dikatakan bahwa kalau kita menghidupi yaitu keserupaan dengan Kristus, sampai dikatakan tidak ada hukum yang akan menentang kita. Percaya, tidak ada hukum yang menentang kita. Memang kita perlu menyalipkan daging kita. Memang tidaklah mudah untuk yang namanya menolak. Apalagi kita didesak dengan sebuah kebutuhan. Itu sangatlah sulit untuk menolak. Tetapi waktu kita pengejaran dan fokus kita keserupaan dengan Kristus. Percaya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dan apalagi kalau keserupaan dengan Kristus itu adalah sebuah budaya yang terus kita lakukan dan kerjakan. Jadi himpitan apapun itu kita tetap tegap berdiri. Sebab apa? Sebab firman Tuhan kekuatannya telah menopang dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi fokusnya bukan lagi uang, fokusnya bukan lagi jabatan, fokusnya bukan cari panggung, fokusnya bukan cari nama. Tetapi fokusnya adalah keserupaan dengan Kristus. Saya yakin waktu fokus kita keserupaan dengan Kristus akan diberikan tanggung jawab yang baru. Kepercayaan yang baru akan datang kepada kita. Nah, waktu kepercayaan atau tanggung jawab baru datang dalam kehidupan kita, secara otomatis, saya ulangi sekali lagi, secara otomatis uang akan datang, berkat akan datang dengan sendirinya. Yang percaya katakan amin. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu. Inilah sebuah renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk rahmat Tuhan, untuk kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Bapak, ada pokok-pokok doa yang masuk. Hamba-Mu terus berdoa untuk kesembuhan daripada anak-anak-Mu yang sakit hari ini. Tuhan tolong pulihkan, yaitu sakit daripada pencernaan Tuhan. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Dan kami melepaskan kesembuhan oleh bilur-bilur Yesus. Engkau sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga secara khusus berdoa Tuhan untuk pembelian tempat ibadah. Tuhan tolong, hanya Engkau yang sanggup melakukan. Harapan kami hanya kepada Tuhan. Engkau Tuhan yang sanggup melakukan yang tidak ada menjadi ada. Dan Tuhan akan mengerjakan dengan ajaib dan luar biasa. Tuhan akan lakukan, Tuhan akan kerjakan buat pekerjaan-Mu Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Saat pagi hari ini kami menyerahkan hidup kami. Kami tidak tahu apa yang terjadi hari ini. Kiranya hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Bila hari ini kami melihat sesuatu yang ajaib, Tuhan lakukan dan kerjakan buat kami semuanya. Dan akhirnya kami kembalikan segala hormat, segala puji, segala ucapan syukur kami berikan hanya kepada Tuhan, Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut hari ini penuh dengan kemenangan, keberhasilan dan keberkatan dalam Engkau. Haleluya. Sama-sama katakan amin, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin ada beban doa atau pokok-pokok doa, saudara bisa menghubungi di WA kami di 081 359 741042. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.